23 Januari jam 10 pagi, lebih dari 60 juta orang di Hubei, tepatnya di provinsi Wuhan, itu di lockdown dan tidak boleh keluar di jalanan. Tetapi yang mengatakan bahwa pertumbuhannya ini semakin hari akan semakin naik. Pada pertengahan Maret, Italia melaporkan ada 368 kematian baru akibat corona. Hello guys and welcome back to my channel again, di channel Samuel Chris. Yo! Hari ini kita akan membahas tentang virus corona lagi, dan aku akan memberikan spesial kepada kalian semua tentang update terbaru virus corona di Amerika saat ini. Tapi sebelum kita mulai, bagi kalian yang pengen untuk mendapatkan masker, yang pengen untuk mendapatkan hand sanitizer, pokoknya semua barang-barang yang kalian perlukan untuk menjaga kebersihan kalian, aku taruh linknya di bawah karena Shopee bisa menyediakan barang-barang itu. Dan kalau kalian klik dari link yang aku berikan di bawah dan kalian beli, itu aku jamin lah kalian bisa tetap jaga kebersihan kalian, karena itu yang terpenting sebenarnya di dalam menjaga kesehatan ya. Oke, alright, kita mulai dari yang paling pertama. Sekarang situasinya adalah aku sekarang lagi terjebak di Seattle, karena state Washington ini adalah sebuah provinsi yang dimana di dalam state Washington ini ada kota yang namanya Seattle. Oke, Seattle ini adalah tempat yang aku berada sekarang guys. Sekarang total orang yang terkena positif virus corona di Amerika Serikat saat ini, tepatnya itu sekitar 2.943 orang. Dan yang sembuh baru 12 orang. Bayangkan, yang mati sudah ada sekitar 57 orang. Ini total yang gede banget karena pertumbuhan Amerika ini melonjak dengan begitu luar biasanya, dan membuat sekarang khususnya di kotaku itu menjadi sepi banget, dan aku terjebak karena aku nggak bisa pulang Indonesia. Otomatis kampus tutup, semua kantor itu merekomendasikan semua pekerjanya untuk bekerja dari rumah atau secara online. Gereja dan tempat-tempat ibadah semuanya udah ditutup sementara. Dan yang lebih parah lagi, ketika aku misalnya balik Indo, aku maksa balik Indo, ada kemungkinan aku udah nggak bisa lagi balik sini. Atau kalau misalnya memang aku harus balik sini, aku bakal dikarantina selama 14 hari. Untuk di Washington State sendiri, total yang sudah terinfeksi itu sudah ada 640 orang, dan ini gede banget. Sudah ada sekitar 40 orang yang meninggal dan satu yang sembuh. Tapi yang satu yang sembuh pun ini sudah terinfeksi lagi. Jadi sekarang di Seattle ini kondisinya udah sangat-sangat parah banget. Bahkan Donald Trump mengatakan kalau misalnya dia mendapatkan obat atau vaksinnya, state pertama atau kota pertama yang akan diberikan vaksin ini adalah di Seattle. Karena emang ini kota yang paling parah sekarang untuk Amerika Serikat. Dan itu aku sekarang ada di sini. Jadi ya aku mohon doanya semoga aku tidak kenapa-napa di sini, dan jaga kebersihan itu paling penting guys. Kalian harus tetap menjaga kebersihan dan isolasi diri. Kalau emang makin parah situasi ini, mau nggak mau kalian harus mengisolasikan diri di rumah, karena rumah itu adalah tempat yang paling aman untuk saat ini. Alright, kita akan next ke sebenarnya topik yang akan aku bahas di sini. Itu tentang bagaimana sih negara-negara luar seperti Jepang, Cina, Singapura, Vietnam, dan masih banyak beberapa negara lain yang aku bisa bilang itu hampir berhasil dalam menanggulangi virus ini gitu loh, apalagi Wuhan. Anyway, aku akan taruh link tentang statistik atau angka terbaru dari virus corona. Jadi kalian bisa lihat pertumbuhan virus corona ini melalui link ini, dan itu secara live. Oke, sekarang di yang tadi aku bahas, ini aku lihat langsung dari statistiknya ya. Di Cina totalnya itu yang kena ada sekitar 80.995 orang saat ini. Udah hampir 81.000. Tapi yang sembuh itu udah 67.000 orang. Berarti ini persentasenya wow, tinggi banget. Dan total kematiannya itu 3.200 orang. Berarti Cina ini bisa menanggulangi dengan baik. Sedangkan Jepang itu yang terkena confirm itu ada sekitar 773 orang. Dan yang sudah sembuh itu sekitar 118 orang. Dan yang mati ada 22 orang. Kita akan melihat bagaimana sih cara Jepang dalam menanggulangi virus ini. Perdana Menteri Jepang yang bernama Shinzo Abe, dia mengatakan bahwa mungkin orang yang terkena virus corona ini di Jepang mungkin belum sebanyak di negara-negara tetangga seperti Cina dan Korea Selatan. Tetapi dia mengatakan bahwa pertumbuhannya ini semakin hari akan semakin naik. Oleh sebab itu, Abe menganjurkan untuk orang-orang agar tidak bertemu
secara besar-besaran atau secara banyak. Kalau bisa bertemu itu yang dikit-dikit aja. Dan Abe juga mengatakan sudah ada penularan yang terjadi di gym, di sport gym yang tadi aku bilang. Nah setelah itu pemerintah Jepang sudah meliburkan sekolah tentunya di Jepang dan membatalkan semua acara skala besar yang ada di Jepang. Bahkan karena kelangkaan masker saat ini, karena semua orang yang pengen mendapatkan masker dan itu sulit banget didapatkan, pemerintah berinisiatif untuk memberikan tutorial melalui YouTube bagaimana caranya untuk membuat masker wajah sendiri dan hand sanitizer sendiri. Masker ini dibuat dengan kain kasa dan juga dengan tali elastis. Dan tentunya mereka juga memberikan cara bagaimana untuk mensterilkan kembali masker ini agar bisa dipakai kembali. Next, salah satu negara tetangga yang kita bisa pelajari adalah Singapura. Saat ini, Singapura memiliki 212 kasus dan yang sudah sembuh ada sekitar 105 orang. Itu sekitar 50% ya saat ini. Dan gimana sih caranya Singapura? Yang pertama, dia meningkatkan tingkat kewaspadaan di negaranya menjadi orange, yang berarti dia udah menanggapi virus ini secara serius. Yang kedua, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan aturan-aturan atau himbauan-himbauan yang harus diikuti oleh masyarakat, dan pemerintah tentunya menganjurkan masyarakat untuk mengikuti semua peraturan atau himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan ini. Pemerintah juga menghimbau agar masyarakatnya ini tidak memiliki cemas yang berlebihan. Ini yang aku ingin garis bawahi di sini, guys. Karena ketika kita cemas secara berlebihan terhadap virus ini, maka sebenarnya dampak yang dihasilkan dari kita cemas itu lebih gede, lebih tragis, lebih ngeri daripada virus itu sendiri. Dan kemudian langkah yang dianjurkan oleh pemerintah adalah ketika ada seseorang yang berasal dari Cina, dia harus tinggal di rumahnya dan mengisolasikan diri selama kurang lebih 2 minggu dulu sebelum keluar atau berinteraksi dengan orang lain. Dan ada sebuah peraturan yang benar-benar ditekankan di Singapura, yaitu stay home notice. Jadi dia itu menganjurkan selama virus corona ini orang-orang itu harus berada di rumahnya gitu loh. Dan ada salah satu lelaki yang berusia 45 tahun, dia melanggar peraturan ini dan Singapura tidak main-main dengan hal ini. Dia menghilangkan tempat tinggal permanennya itu. Singapura juga menganjurkan bahwa mereka harus membersihkan barang-barangnya, harus terus disterilkan dengan antiseptik, dengan alkohol, dengan apapun itu untuk membunuh semua virus-virus yang ada. Karena dengan ketegasan dan penyikapan Singapura terhadap virus ini, akhirnya Direktur WHO memberikan apresiasi terhadap Singapura yang sudah menangani virus ini dengan begitu luar biasa bagusnya. Dan ini juga yang harus dipelajari nih sama kita-kita, mungkin sama negara-negara besar juga. Mungkin karena Singapura itu lebih kecil daripada kita, akhirnya dia itu bisa lebih mengontrol masyarakatnya, itu emang benar. Tapi langkah yang diambil oleh Singapura ini adalah dia tidak melewatkan satu kasus pun, mau itu tentang influenza, tentang batuk atau apapun itu yang memiliki simptom-simptom corona. Dia itu mengecek semuanya itu secara detail, secara satu persatu untuk memastikan bahwa corona ini tidak ada untuk pasien ini. Dan tauku ya, Donald Trump juga sebentar lagi akan mengeluarkan pemeriksaan gratis untuk setiap masyarakat yang memiliki simptom corona, agar kita itu bisa dengan gampang untuk mengecek diri kita apakah kita ini positif apa enggak, biar penyebaran virus ini bisa dihentikan. Karena kalau misalnya orang yang pengen tes adanya virus corona atau enggak di dalam dirinya diberikan harga yang mahal, otomatis orang itu nggak akan mungkin bisa ngecek gitu loh. Tapi karena kalau udah gratis dan itu emang ada pada dirinya, lebih mudah dideteksi dan lebih mudah untuk diobati dan dicegah penyebarannya. Ya intinya yang aku mau saranin ke kalian adalah virus ini tidak akan mungkin bisa membaik dalam waktu yang dekat ini. Karena yang namanya virus, maka pertumbuhannya itu semakin lama akan semakin eksponensial. Eksponensial itu pertumbuhannya bukan kayak dari satu ke dua, dari 2 ke 3, enggak. Tapi dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 16. Pokoknya growth-nya itu eksponensial yang akan terus naik. Jadi saranku itu kalian waspada terhadap virus ini, tapi jangan sampai panik secara berlebihan. Karena kalau kalian panik secara berlebihan itu, yang terjadi adalah makanan itu bisa habis, terus kayak banyak orang yang lebih membutuhkan daripada kita itu sudah nggak bisa dapat supply-nya. Bahkan nih ya, baru saja ada berita tentang Amerika bahwa kenaikan orang membeli senjata dan peluru itu naik sampai 400%. Aku nggak ngerti apa motivasi orang-orang ini membeli tembak dan amonya gitu loh. Tapi ya satu hal yang aku tahu adalah ini mungkin karena kecemasan mereka yang terlalu berlebihan. Akhirnya mereka udah pikir sampai ke sana gitu loh. Harus ada tembak, harus ada lain-lain, dan itu sangat-sangat mengerikan kalau memang ini terjadi. Total saat ini yang udah confirm positif corona ada sekitar 156.400 orang
dan yang udah sembuh ada sekitar 73, ya sekitar 74 ribuan lah. Jadi ya udah banyak yang sembuh juga, dan aku harap semoga vaksinnya ini bisa ditemukan dengan cepat dan penyebarannya bisa dihentikan. Berikutnya ada Cina, dan negara ini sangat-sangat luar biasa menurutku ya guys. Karena pada awalnya virus corona ini menyebar dengan begitu cepat di Cina, tapi buktinya sekarang Cina bisa berhasil untuk menurunkan tingkat penyebaran dari yang tadinya ribuan hanya menjadi puluhan saja. Per tanggal 1 April, Cina mengkonfirmasi ada 36 orang saja yang terinfeksi virus corona dalam satu hari. Dan jumlah total yang positif terinfeksi virus corona di Cina berjumlah 81.554 orang. Tapi yang sembuhnya itu sudah mencapai 76.238 orang. Jadi bener-bener banyak banget yang udah sembuh sekarang di Cina guys. Angka ini bener-bener turun drastis dari yang tadinya banyak banget, sekarang menjadi dikit banget pertambahannya dalam satu hari. Bahkan yang paling sedih itu sekarang karena Amerika menjadi nomor 1 dengan total kasus 207.000 orang. Wow. Dengan total pertambahan untuk hari ini saja 18.627 orang, dan total kematian sudah mencapai 4.600 orang. Jadi Cina ini luar biasa banget, karena dari pertengahan bulan Maret sudah ada 13 provinsi yang bebas dari pandemi corona ini. Semua bermula pada saat kota Wuhan di lockdown, tepatnya pada tanggal 23 Januari jam 10 pagi. Lebih dari 60 juta orang di Hubei, tepatnya di provinsi Wuhan, itu di lockdown dan tidak boleh keluar di jalanan. Hari kedua lockdown, sebuah rumah sakit yang bernama Housenshan, ini adalah rumah sakit khusus untuk penanganan corona, dengan kapasitas 1000 dipan dibangun untuk penanganan virus ini. Tetapi tidak hanya itu, tidak cukup rumah sakit itu saja, dibangun lagi rumah sakit kedua dengan kapasitas 1.600 dipan. Dan rumah sakit ini dibentuk dengan sangat-sangat cepat guys. Dan mungkin karena tindakan yang sangat-sangat cepat ini dan tindakan lockdown Wuhan ini yang membuat banyak orang yang terselamatkan dari infeksi virus corona ini. Bahkan WHO pun ikut mengapresiasi tindakan pemerintah Cina dalam melockdown kota Wuhan. Berikutnya adalah Italia. Italia sekarang menjadi sorotan oleh banyak orang karena jumlah total kematian orang yang diakibatkan oleh virus corona ini, mereka lah yang terbesar sampai saat ini ya, dengan total kematian yang sudah mencapai 13.155 orang. Pada pertengahan Maret, Italia melaporkan ada 368 kematian baru akibat corona. Dan ada sempat di satu hari di mana Italia ini yang meninggal itu sampai 1000-an orang guys. Dan ini benar-benar gila banget. Dan tentunya wabah ini membuat Italia sangat-sangat kebingungan, dan mereka juga sangat memantau dalam gimana caranya Cina untuk mengatasi virus ini, wabah virus ini. Dan mereka juga berharap bahwa pemerintah Cina bisa membantu dengan barang-barang yang mereka butuhkan saat ini untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Dan tentu saja Cina mendengar permintaan bantuan dari Italia, dan pemerintah Cina pun memberikan bantuan kepada Italia seperti barang bantuan medis dan bahan-bahan pokok yang lainnya yang bisa membantu untuk meringankan beban Italia dalam berperang melawan virus ini. Sebanyak 31 ton pasokan medis termasuk masker dan respirator tiba di Italia pada tanggal 12 Maret kemarin. Bersama pasokan tersebut dikirim juga 9 orang yang ahli dalam membantu negara Cina ketika menghadapi virus COVID-19 ini. Keseriusan Cina pun dalam membantu Italia semakin jelas karena ada perkataan dari Presiden Xi Jinping. Dia berkata seperti ini, Cina mengerti kebutuhan mendesak yang dirasakan Italia dan akan mengirimkan lebih banyak ahli medis dan melakukan yang terbaik untuk membantu menyuplai bantuan medis dan keperluan lain. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa Cina akan memberikan lebih banyak lagi bantuan kepada Italia untuk kedepannya. Dan tentu saja di Indonesia sendiri sudah menyebar dan ada sekitar 1.677 orang yang terinfeksi virus corona ini. Jadi aku harap semoga tindakan pemerintah bisa belajar dari negara-negara yang besar seperti tadi, agar penyebarannya itu bisa cepat dihentikan dan tidak separah negara-negara yang lain. Aku berharap kalian juga tetap stay healthy, tetap jaga kesehatan kalian, cuci tangan yang banyak, dan semoga kalian semua terhindar dari apapun itu. Aku harap semua cobaan ini bisa berlalu dan kita bisa kembali dengan aktivitas normal dan bumi ini. So, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol loncengnya biar setiap ada video baru langsung masuk ke notifikasi kalian.
biasa, saya Samuel Chris mengundurkan diri dari tempat. Bye!